Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan ini bentuknya molekuler. KBr direaksikan dengan MnO2 dan H2SO4 menghasilkan K2SO4, MnSO4, H2O, dan Br2. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Karena reaksinya ini molekuler, kita tidak perlu lakukan pengionan lebih dahulu. Kita langsung pasangkan spesies-spesies yang mirip, terutama untuk spesies yang mengandung unsur selain O dan H. Sementara untuk O dan H kita abaikan lebih dahulu. Pertama kita pasangkan KBr dengan yang mengandung K dan mengandung Br di ruas sebelah kanan. Tentu kita akan ambil K2SO4 dan Br2. Oke, jadi unsur K dan Br sudah ada di kedua ruas. Selanjutnya di ruas sebelah kanan ini ada S. Maka yang di ruas sebelah kiri harus mengandung S juga. Dan spesies yang ada di ruas kiri yang mengandung S hanya H2SO4. Maka ini yang kita pasangkan kembali di ruas sebelah kiri. Sehingga jadi seperti ini. Unsur selain O dan H sudah punya pasangan masing-masing. Selanjutnya di persamaan kedua, yang belum kita gunakan di sini MnO2. Jadi di sini kita tuliskan MnO2 yang akan kita pasangkan spesies di ruas kanan yang mengandung Mn. Yang mengandung Mn dalam hal ini adalah MnSO4. Kita tidak lakukan penguraian di sini ya. Karena di ruas kanan mengandung S, maka di ruas sebelah kiri juga harus mengandung S. Jadi kita masih bisa mengambil atau memasangkan kembali dengan H2SO4. Kita letakkan di sini. Untuk H dan O boleh diabaikan dulu di tahap ini. Setelah kita buat pasangan seperti ini, selanjutnya kita setarakan jumlah unsur selain O dan H tersebut. K di ruas kiri ini ada 1, sementara di ruas kanan ini ada 2. Ini kita kalikan 2. Br di sini sekarang menjadi 2. Br di kanan sudah 2. Berarti sudah setara jumlah atom-atomnya. S sudah oke. Kemudian di persamaan kedua, Mn di kiri 1, di kanan 1, S di kanan 1, S di kiri 1. Sudah setara untuk unsur selain O dan H. Selanjutnya, karena reaksi berlangsung dalam suasana asam, mestinya kita setarakan muatan dengan menambahkan H+, karena kita tidak melakukan ionisasi, tidak diionkan, maka tidak perlu kita tambahkan H+, karena memang muatannya tidak ada. Berikutnya, kita setarakan jumlah O, caranya dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan reaksi pertama, O di ruas sebelah kiri jumlahnya 4, sementara di ruas kanan juga 4. Jadi tidak perlu ditambahkan H2O pada persamaan pertama ini. Kemudian di persamaan kedua, O di ruas sebelah kiri ada 2 dan 4, ada 6, sementara di ruas sebelah kanan jumlahnya ada 4. Maka yang di ruas sebelah kanan perlu kita tambahkan H2O sejumlah selisih O-nya. Kalau tadi di sini ada 6, di kanan ada 4, jadi kita tambahkan 2H2O. Dengan demikian jumlah oksigennya sekarang setara, sama-sama 4. Selanjutnya tahap menentukan, karena ini menggunakan metode transfer hidrogen, kita harus tahu berapakah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima. Di sini hidrogen kita setarakan dengan cara menambahkan atom H, di mana atom H di sini diberikan tanda kurung siku. Ini untuk membedakan dengan H yang lain. Kita cek di persamaan pertama. H di ruas kiri jumlahnya ada 2, di ruas sebelah kanan tanpa ada H. Jadi di persamaan pertama ini kita perlu tambahkan 2 atom H, sehingga hidrogennya sama. Kemudian di persamaan kedua, ini jumlah H di kiri ada 2, sementara di kanan ini ada 4. Jadi di ruas sebelah kiri perlu kita tambahkan 2 atom H. Hidrogennya sudah setara sekarang. Dari sini kita melihat persamaan pertama ini merupakan reaksi oksidasi karena dia melepaskan hidrogen, sementara di persamaan reaksi kedua merupakan reaksi reduksi karena dia menerima hidrogen. Dalam metode transfer hidrogen, hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Kebetulan dalam persamaan reaksi ini sudah sama, sudah setara. Jadi kita tinggal menggabungkan kedua persamaan ini saja. Sebelum kita gabungkan, di sini kita melihat bahwa terjadi transfer hidrogen sebanyak 2. Hidrogen yang dilepas 2, yang diterima
2. Jadi sudah seimbang. Nah, jumlah hidrogen yang ditransfer sebanyak 2 ini ekuivalen dengan jumlah elektron yang ditransfer ketika kita menggunakan metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Jadi kalau ada yang menanyakan, berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi ini? Jawabannya ada 2 elektron. Seperti itu cara menjawabnya. Selanjutnya ini kita akan gabung kedua persamaan ini. Jadi ruas kiri kita gabung dengan ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan. Sudah selesai kita gabung. Selanjutnya kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Dalam hal ini ada 2 atom H di kiri, yang atom di dalam tanda kurung siku ini. Demikian pula yang di ruas kanan, ini juga ada 2 atom H yang ada di dalam tanda kurung siku ini. Ini kita bisa eliminir atau kita hapus, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya kita gabungkan. Karena sudah tidak ada spesies sejenis yang muncul di kedua ruas, kita gabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Dalam hal ini, ada H2SO4 2 tempat ini ya. Jadi kalau kita gabung jadinya 2. Yang salah satunya ini kita bisa hapus. Sehingga kondisi akhirnya yang kita jumpai seperti yang ada ini. Cukup sekian video ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.